Bab 971 Saya khawatir kita harus memikirkan hal ini. Kaulah yang melukai keluarga Han kita. Jiang Chusheng menatap Ye Feng, tatapannya dingin. Ye Feng memasukkan tangannya ke saku dan berjalan keluar dari kerumunan. Benar, ini aku. Jiang Chusheng langsung mencibir dan berbalik menatap Liu Fanghai. Bos Liu, bukankah tadi kau bilang kau tidak punya bawahan seperti itu? Apa ini dianggap menamparkan wajahnya sendiri? Liu Fanghai tersenyum acuh tak acuh. Saya mengatakan yang sebenarnya. Tuan Ye bukan bawahan saya. Dia bos saya. Senyum di wajah Jiang Chusheng membeku. Kau bercanda. Liu Fanghai langsung mendengus. Memangnya aku kenal kamu dengan baik. Apa perlu bercanda? Sambil berkata begitu, dia berbalik dan membungkuk hormat kepada Ye Feng. Halo, bos. Semua penjaga keamanan Golden Soup yang hadir membungkuk pada Ye Feng serempak. Halo, bos. Halo, bos. Halo, bos. Suaranya lantang dan jelas, dengan gaya yang mengesankan yang dapat menelan gunung dan sungai. Orang-orang dari keluarga Han begitu ketakutan oleh aura ini hingga mereka mundur 2 langkah. Ekspresi wajah Jiang Chusheng berubah berkali-kali. Informasi yang mereka terima sebelumnya menegaskan bahwa Ye Feng berasal dari daratan dan tidak memiliki yayasan di kota perjudian. Itulah sebabnya mereka berani menargetkannya. Namun kini, Ye Feng tiba-tiba menjadi bos besar Golden Soup Security. Ia tak bisa diremehkan. Meskipun Golden Soup Security adalah perusahaan keamanan dengan jumlah anggota kurang dari 200 orang, mereka semua berani dan terampil dalam pertempuran. Mereka jelas merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, Liu Fanghai selalu bersikap netral, jadi kekuatan utama di kota perjudian tidak ingin menjadi musuhnya. Dan sekarang karena Ye Feng memiliki kekuatan sebesar itu, ia bisa dianggap sebagai orang penting di kota judi. Ia tidak bisa diganggu sesuka hatinya. Ye Feng melihat keraguannya dan langsung mendesak, kau masih mau bergerak? Kalau kau tidak mau bergerak, pergilah. Aku masih harus kembali dan melanjutkan buang air besar. Jiang Chusheng tidak langsung menjawab, melainkan berjalan ke samping dan memanggil kepala keluarga Han, Han Xiuyuan. Panggilan itu segera diangkat, dan suara Han Xiuyuan terdengar dari ujung sana. Ah Seng, bagaimana kabarnya? Apa kau sudah mengambil kepala anak itu? Jiang Chusheng buru-buru menjawab dengan hormat, Tuan, saya khawatir kita harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Han Xiuyuan langsung kesal. Bukankah dia hanya anak nakal dari daratan? Kalau urusan sekecil itu saja kau tak bisa tangani, bagaimana aku bisa mengandalkanmu untuk melakukan hal besar di masa depan? Jiang Chusheng segera menyeka keringat di dahinya. Tidak, Tuan, dengarkan aku dulu. Informasi kami salah. Anak ini bukan siapa-siapa. Dia, bos besar Golden Soup Security. Begitu dia mengatakan ini, pihak lain langsung terdiam. Jelas mereka juga terkejut dengan berita ini. Jiang Chusheng menunggu lama sebelum dia hanya bisa melanjutkan, Tuan, haruskah kita melanjutkan? Pada saat ini, Han Xiuyuan tiba-tiba menyela, apa yang dikatakan Liu Fanghai. Jiang Chusheng melirik Liu Fanghai dan melihat bahwa Liu Fanghai sedang menatapnya dengan tatapan membara. Ia tidak berniat berkompromi, jadi ia hanya bisa menjawab dengan jujur, saya bisa melihat bahwa dia bersumpah untuk maju dan mundur bersama anak itu. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Suara Han Xiuyuan agak muram. Lalu apa maksudmu? Jiang Chusheng menggertakkan giginya. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Kita sebaiknya tidak menambah musuh lagi untuk saat ini. Kurasa. Maksudmu, anak itu memotong lengan anakku dan melukai tamu kehormatan keluarga Hanku, dan kita biarkan saja masalah ini berlalu begitu saja. Suara marah Han Xiuyuan terdengar dari gagang telepon, dan bahkan orang-orang di sebelahnya pun dapat mendengarnya dengan jelas. Apa maksud Tuan? Tanya Jiang Chusheng tanpa daya. Saya akan mendengarkan perintah Anda. Han Xiuyuan meredakan amarah di hatinya. Tapi apa yang kau katakan masuk akal. Sedikit ketidaksabaran bisa merusak rencana besar. Karena anak ini bos besar Golden Soup Security, kita tidak bisa bertindak gegabah lagi. Ia merenung sejenak. Bagaimana kalau begini? Suruh dia datang ke rumah sakit dan minta maaf kepada Tuan Li dan yang lainnya. Kembalikan uang yang dimenangkannya dan ganti rugi biaya pengobatan mereka. Masalah ini, kita akhiri saja. Kita akan menanganinya perlahan-lahan nanti. Jiang Chusheng merasa sakit kepala. Bagaimana kalau dia tidak setuju? Kemarahan Han Xiuyuan, yang baru saja mereda, kembali berkobar. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau dia masih tidak tahu apa yang baik untuknya, kenapa kita masih bicara dengannya? Serang saja langsung. Apa dia benar-benar berpikir keluarga Han takut pada keamanan sup emas? Jiang Chusheng menerima pesanan itu dan menutup telepon. Ia berbalik menatap Ye Feng. Tuan Ye, Anda telah memotong lengan tuan muda kedua keluarga Han kami dan mematahkan urat tamu kehormatan keluarga Han kami. Menurut aturan dunia persilatan, kami juga harus memotong anggota tubuh Anda. Dia berhenti sejenak.
Tapi demi Bos Liu, keluarga Han bersedia mundur selangkah. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah pergi ke rumah sakit, meminta maaf kepada tamu terhormat kita, mengembalikan 300 juta yang Anda menangkan, dan mengganti sebagian biaya pengobatan. Kita seharusnya sangat tulus, kan? Menurutnya, sudah tidak mudah bagi keluarga Han untuk membuat konsesi sebesar itu. Jika mereka tidak punya rencana yang lebih besar, mereka tidak akan berkompromi. Karena mereka sudah begitu tulus, pihak lain mungkin akan menurutinya. Mereka akan saling menghormati dan melupakan masalah ini. Namun, ketika Ye Feng mendengar sarannya, ia langsung mencibir, "Kau ingin aku minta maaf? Siapa kau? Jelas-jelas keluarga Hanmu yang melarikan diri lebih dulu untuk menyerangku. Jika bukan karena aku masih punya kemampuan untuk melindungi diri, aku mungkin sudah kehilangan nyawaku. Kau datang bukan untuk meminta maaf padaku, tapi kau ingin aku meminta maaf." Bermimpilah. Ekspresi wajah Jiang Chusheng menjadi gelap dan dia hendak berbicara. Namun Ye Feng tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ia melanjutkan, "Soal 300 juta yuan, aku memenangkannya dengan kemampuanku sendiri. Kenapa aku harus mengembalikannya? Apa ada alasan seperti itu di dunia ini? Kau kenapa? Kembalilah dan beritahu kepala keluargamu, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, datanglah dan minta maaf langsung kepadaku. Kalau tidak, selama aku, Ye Feng, masih di kota judi, dia tidak akan bisa tidur nyenyak." Ye Feng tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia mengakhiri percakapan. Jiang Chusheng menatapnya dengan dingin. Apakah itu berarti tidak ada ruang untuk negosiasi? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tidak. Jiang Chusheng segera menyeringai dan mengambil parang dari bawahannya. "Kalau begitu aku hanya bisa meminjam kepalamu dan kembali melapor." Bab 972 Aliansi Pembunuh Sirius telah mendaftar untuk bertempur. Mengikuti sinyal Jiang Chusheng, anggota keluarga Han mengangkat senjata mereka dan mulai menunjukkan kekuatan mereka. Di sisi lain, para penjaga keamanan Golden Soup sama sekali tidak gentar menghadapi musuh yang beberapa kali lebih kuat dari mereka. Sebaliknya, mereka semua mengepalkan tangan dan bersiap memberi pelajaran kepada musuh. Ye Feng menyipitkan matanya, menatap Jiang Chusheng yang arogan. Jarak mereka berdua sekitar 2 meter. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, ia yakin bisa menangkap mereka dalam beberapa detik. Tepat saat ia diam-diam merencanakan sesuatu, Arthur tiba-tiba berjalan mendekat dan berbisik di telinganya, "Tuan Ye, aliansi pembunuh Sirius telah meminta untuk bertarung." Ye Feng menoleh padanya. "Kau yakin?" Arthur mengangguk percaya diri. "Kami baru saja bergabung dengan Golden Soup Security. Kami belum memberikan kontribusi apapun, tetapi kami sudah menerima hadiah yang luar biasa dari Anda. Jika kami tidak menunjukkan kekuatan kami tidak akan bisa merasa tenang." Ye Feng berbalik dan menatap anggota aliansi pembunuh Sirius lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang. Dia merenung sejenak lalu mengangguk. "Kalau begitu, aku serahkan saja padamu." Setelah berkata demikian, dia mundur ke samping dan meminta Liu Fanghai untuk mengendalikan keamanan sup emas dan tidak ikut campur untuk sementara waktu. Meskipun Liu Fanghai khawatir Arthur dan yang lainnya tidak akan mampu menahan pengepungan keluarga Han, karena bos telah memberi perintah, dia tidak punya pilihan selain membiarkan semua orang duduk dan beristirahat. Para penjaga keamanan Golden Soup semuanya adalah pensiunan prajurit elit. Setelah diberi perintah, mereka duduk di tangga serentak, menegakkan punggung, dan menatap ke depan. Jiang Chusheng melihat Ye Feng tiba-tiba mundur ke belakang, dan para penjaga keamanan Golden Soup juga duduk di tanah, seolah-olah mereka tidak berniat bertarung dengan mereka. Ia pun merasa bingung. "Apa maksudmu? Kau mau pura-pura mati?" Begitu dia mengatakan ini, Arthur dan yang lainnya menghampirinya. "Kau ingin menantang Tuan Ye? Kau tidak layak. Kami akan bermain denganmu dulu." Jiang Chusheng menatap 8 orang di depannya dan langsung mencibir, "Kalian hanya sedikit yang mau melawan kami yang jumlahnya lebih dari 100. Apa kalian tidak takut dicincang menjadi pasta daging?" Arthur mengeluarkan pisau militer dari sepatu botnya dan menyeringai kejam. "Kalau kau benar-benar bisa mencincang kami menjadi pasta daging, anggap saja seperti kami mentraktirmu pangsit." Anggota lain dari aliansi pembunuh Sirius juga mengeluarkan pedang militer mereka dan memegangnya di tangan mereka. Jiang Chusheng mencibir sambil melirik Ye Feng. "Kalau begitu, kau bisa bersembunyi di balik mereka seperti kura-kura. Aku akan membereskan orang-orang bodoh ini dulu, lalu aku akan membalas dendam padamu." Setelah itu, dia melambaikan parang di tangannya. Tebas. Hualala. Atas perintahnya, lebih dari 100 orang mengayunkan kapak mereka dan menyerbu ke depan. Arthur dan yang lainnya tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, mereka dengan cepat membentuk formasi pertempuran berbentuk berlian dan menyerang musuh yang jumlahnya 10 kali lipat. Puff. Arthur, yang berada di garis depan formasi pertempuran berbentuk berlian, dengan cepat mengayunkan belati di tangannya dan menggorok leher bawahan keluarga Han yang menyerbu ke arahnya. Kapak di tangan pria itu masih terangkat ke udara, dan matanya dipenuhi rasa tak percaya.
Ia mencengkeram lehernya dengan satu tangan, dan darah terus menyembur dari sela-sela jarinya. Bang! Orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia jatuh ke tanah dan mati. Arthur menjulurkan lidah merahnya dan menjilati darah di pedang militernya. Seluruh mulutnya berlumuran darah dan tampak sangat mengerikan. Ini juga pengalaman kecil yang ia kumpulkan dari pertempuran bertahun-tahun. Ketika dua pasukan bertempur, semakin kejam seseorang, semakin takut pula musuhnya. Seperti yang diduga, para bawahan keluarga Han langsung merinding ketika melihat pemandangan ini. Seolah-olah mereka telah melihat iblis yang haus darah. Beberapa di antara mereka yang lebih pemalu bahkan menjatuhkan senjata mereka dan mulai mundur. Hampir bersamaan, tangan ketujuh orang lainnya juga berlumuran darah. Terlebih lagi, mereka sangat kejam. Mereka tidak menyerang, tetapi begitu menyerang, mereka akan menggorok leher mereka dengan pisau. 7 atau 8 orang dari keluarga Han terjatuh dalam sekejap. Orang-orang di depan semua terkejut. Mereka berhenti dan ingin mundur. Namun, masih banyak orang di belakang yang tidak melihat pemandangan ini. Mereka masih terus berlari dengan putus asa, mendorong diri mereka sendiri menuju kematian. Arthur dan yang lainnya juga tidak menunjukkan belas kasihan. Saat mereka mengayunkan pedang, setidaknya satu nyawa melayang. Selain itu, mereka mempertahankan formasi belah ketupat. Salah satu keuntungan formasi ini adalah mereka dapat membentuk sudut untuk satu sama lain. Jika mereka tidak dapat membunuh musuh dengan satu tebasan, rekan satu tim di sebelah mereka akan membantu menyelesaikan tebasan tersebut. Di saat yang sama, mereka juga dapat saling bertahan. Berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun dalam pertempuran sesungguhnya, formasi pertempuran seperti ini sangat berguna dalam pertempuran yang kacau. Di masa lalu, bahkan ketika menghadapi tentara reguler, itu memiliki efek yang sangat baik. Menggunakannya pada benda-benda tak berguna ini semudah memotong melon dan sayuran. Meskipun keluarga Han juga merupakan kelompok penjahat, mereka biasanya hanya berani dan kejam. Mereka tidak menjalani banyak pelatihan profesional. Biasanya, mereka dapat menggunakan auranya untuk menakut-nakuti orang lain saat mereka bertarung dengan pedangnya. Namun kini, tim pembunuh profesional seperti Sirius Assassin Alliance segera berubah menjadi kelompok yang beraneka ragam. Setelah lebih dari 20 orang terbunuh, kelompok di belakang mereka akhirnya bereaksi dan mulai mundur. Lebih dari 80 orang terpaksa mundur oleh 8 orang. Ini bisa dianggap sebagai awal yang baru. Jiang Chusheng juga terkejut dengan adegan ini. Awalnya, ia mengejek 8 orang ini karena melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan sengaja maju untuk memberikan kepala mereka. Namun, dia tidak bisa lagi tersenyum. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh 8 orang ini sungguh mengerikan. Dia bisa dianggap sebagai orang yang telah melihat dunia. Ketika dia berada di segitiga emas, ada banyak pembunuh di sana, dan kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Akan tetapi, dibandingkan dengan 8 orang di depannya, orang-orang itu tidak ada gunanya. Dari mana datangnya Golden Sub Security ini, sekelompok orang aneh seperti itu? Ia ingin sekali menangis, tetapi air matanya tak keluar. Jelas sekali ia telah menendang lempengan besi kali ini. Kekuatan lawannya jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Jika mereka tidak segera meningkatkan semangat, mereka mungkin akan kalah. Dia langsung mengayunkan pisaunya dan menebas seorang bawahan yang sudah ketakutan setengah mati. Siapapun yang mundur selangkah lagi akan berakhir seperti ini. Kita punya begitu banyak orang, kenapa kita harus takut pada mereka? Serang. Dia meraung keras, mengacungkan parang, dan mengambil inisiatif untuk menyerang ke depan. Dengan Jiang Chusheng memimpin jalan, bawahan keluarga Han yang tadinya ketakutan, menjadi sedikit tenang dan terus menyerang maju. Arthur dan yang lainnya pun tak tinggal diam. Mereka mengayunkan pedang militer mereka tanpa ampun ke arah kubis yang datang ke depan pintu mereka. Tiup, tiup, tiup. Bawahan keluarga Han dibantai bak sayuran, dan bagian depan gedung keamanan sup emas sudah diwarnai merah darah. Beberapa orang yang terjatuh masih berjuang dan meratap dengan gila di tanah. Seluruh tempat itu bagaikan neraka yang hidup. Bahkan Ye Feng pun terkejut, dia bergumam, ini terlalu brutal, aku menyukainya. Cheng Feier adalah seseorang yang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang oleh pemandangan di depannya. Ye Feng, bukankah masalah ini terlalu besar? Dia menatap Ye Feng dengan gelisah. Lagi pula, dia anggota tim keamanan. Dia selalu berjaga-jaga dan tidak mau mempermasalahkannya. Sudah lebih dari 30 orang terluka di lapangan. Begitu masalah ini terungkap, sungguh akan sangat mengejutkan. Bab 973 terlalu kejam, aku suka. Ye Feng tersenyum tipis padanya. Jangan khawatir, aku tahu batasnya. Wajah cantik Cheng Feier berkedut. Sudah begitu banyak korban, dan kau masih berani bilang kau tahu batas kemampuanmu. Dia ingin membujuknya lagi, tetapi Liu Fanghai juga berkata, Nona Cheng, jangan khawatir. Hal seperti ini biasa terjadi di kota judi. Bukan masalah besar.
Cheng Feier bingung harus tertawa atau menangis. Kenapa dia terlihat seperti sedang ribut? Kelompok orang ini ternyata tidak menganggapnya serius. Dia tidak dapat menahan diri untuk diam-diam memutuskan untuk menjauhi kelompok orang ini di masa mendatang, jangan sampai dia belajar dari mereka. Pada saat itu, sudah ada 40 hingga 50 orang tergeletak di tanah. Formasi tim Arthur juga berantakan. 2 di antaranya cedera, tetapi mereka tampaknya tidak dalam masalah apapun. Pada saat ini, Jiang Chusheng mengayunkan parangnya ke arah Arthur. Bibir Arthur langsung mengerut. Ia mengangkat belati di tangannya dan menangkis tebasan itu dengan suara berdentang. Jiang Chusheng juga seorang pria tangguh yang telah mengalami ratusan pertempuran. Ketika parangnya dihalangi, ia langsung menendang dada Arthur. Dia belum pernah berlatih teknik tinju apapun sebelumnya, dan semua gerakannya dipelajari dari pertarungan sesungguhnya. Tendangan ini sangat licik dan kuat. Sekali ditendang, setidaknya bisa mematahkan tulang. Arthur tersenyum menghina dan menghindari tendangan itu. Sebelum Jiang Chusheng dapat menarik kembali kakinya, belati di tangannya tiba-tiba terayun ke bawah. Dengan suara, ia langsung menusuk bagian belakang kaki Jiang Chusheng. Ah! Jiang Chusheng menjerit, wajahnya berubah kesakitan. Namun, pria ini juga orang yang galak dan tak peduli dengan nyawanya. Meski kesakitan, parang di tangannya tetap menebas Arthur. Arthur jelas tidak menyangka orang ini begitu ganas, dan dia buru-buru mundur selangkah. Akan tetapi, mukanya tetap terluka oleh parang, bahkan giginya pun terlihat dari luka itu. Hal ini bukan saja tidak membuatnya takut, tetapi juga membangkitkan sifat buas dalam hatinya. Menarik. Sambil berbicara, dia terus menyerbu ke depan dengan belatinya, menusuk langsung ke dada Jiang Chusheng. Jiang Chusheng mundur sambil mengayunkan parangnya. Jika Arthur maju, tangan kanannya akan terpotong. Namun, ini awalnya tipuan. Tepat saat Jiang Chusheng mengayunkan parangnya, ia tiba-tiba melemparkan pedang militer itu dengan tangan kanannya dan meraihnya dengan tangan kirinya. Puff! Telinga kanan Jiang Chusheng langsung menghilang. Ah! Ia tak mau repot-repot melawan Arthur lagi. Ia menutup telinganya dan segera mundur. Namun, bagaimana mungkin Arthur memberinya kesempatan untuk melakukannya? Ia mengayunkan pedang militer di tangannya dengan tidak teratur. Tiup, tiup, tiup. Tubuh Jiang Chusheng langsung dipenuhi lebih dari selusin luka berdarah. Bila pisaunya begitu tajam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Ia tampak sangat mengerikan. Puff! Tusukan terakhir Arthur menembus bahunya dan menekannya ke tanah. Dia tahu bahwa dia harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Selama dia menangkap orang ini, gerombolan yang tersisa akan runtuh tanpa perlawanan. Lagi pula, dia yakin Tuan Ye masih membutuhkan orang ini. Dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Benar saja, melihat Jiang Chusheng ditangkap, semua bawahan keluarga Han membuang senjata mereka dan berjongkok di tanah. Pertarungan sengit berakhir di sini. Dalam pertempuran ini, 8 anggota aliansi pembunuh Sirius membuktikan nilai mereka kepada Ye Feng. Hanya 8 orang yang bertempur melawan musuh yang jumlahnya 10 kali lipat dari mereka. Bukan saja tidak ada korban jiwa yang menimpa mereka malah membunuh lebih dari 50 orang dan menangkap hidup-hidup 50 orang sisanya. Rekor seperti itu cukup untuk menggemparkan seluruh kota judi. Suasana hati Liu Fanghai sangat rumit. Di satu sisi, ia senang karena Golden Sub Security memiliki pasukan yang begitu kuat, tetapi di sisi lain, ia sedikit malu. Golden Sub Security memiliki lebih dari 150 personel keamanan, tetapi kebanyakan dari mereka lebih ahli dalam tugas keamanan. Sungguh mustahil untuk mengorganisir tim dengan kekuatan serangan sekuat itu. Namun, dia jelas-jelas terlalu banyak berpikir. Para anggota aliansi pembunuh Sirius telah mendaki Gunung Pedang dan Lautan Api. Mereka tidak bisa dilatih hanya dengan latihan. Bahkan perusahaan keamanan terkuat di dunia tidak dapat melatih tim seperti itu, apalagi dia. Hanya dapat dikatakan bahwa Golden Sub Security telah memperoleh tawaran besar kali ini. Tentu saja, ini semua berkat bos baru mereka. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan bisa mempertahankan kelompok bakat yang sulit diatur ini. Sekalipun mereka hampir tidak bisa menahannya, mereka mungkin tidak bisa menahannya. Cepat atau lambat, masalah pasti akan datang. Tetapi sekarang, dengan bos seperti Ye Feng, situasinya berbeda. Selama Ye Feng ada di sini, orang-orang ini tidak perlu khawatir mengenai kesetiaan mereka terhadap Golden Sub Security. Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Feng dengan kagum. Pada saat ini, Arthur telah membawa Jiang Chusheng dan melemparkannya ke depan Ye Feng. Melapor kepada Tuan Ye, pemimpin musuh telah ditangkap hidup-hidup. Musuh menderita 52 korban jiwa dan 57 orang telah ditangkap. Pihak kami mengirimkan 8 orang, tetapi tidak ada yang terluka. Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang remeh. Namun, hati setiap orang yang hadir tergerak. Ye Feng punya tim yang kuat, sepertinya ada bos super lain di kota judi itu. Seluruh kota perjudian akan berubah karena dia.
Bab 974 Aku memintamu memaksa pengakuan, mengapa kau membuatnya begitu berdarah? Bagus sekali. Ye Feng tidak banyak bicara untuk menyemangati. Ia hanya menepuk bahu Arthur. Meskipun begitu, hal ini tetap membuat Arthur sangat gembira. Pembunuh, yang baru saja menghabisi nyawa lebih dari 10 orang dalam satu tarikan napas ini justru menampakkan senyum bak anak kecil. Seolah-olah satu pujian dari Ye Feng lebih berharga daripada pujian apapun di dunia. Anggota lain dari Sirius Assassin Alliance juga senang. Mereka tengah memikirkan bagaimana cara menunjukkan nilai mereka kepada Ye Feng, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan datang mengantarkan bantal kepada mereka segera setelah mereka tertidur. Mereka kini dipenuhi rasa terima kasih kepada Jiang Chusheng dan yang lainnya. Kepala mereka telah diserahkan pada waktu yang tepat. Tubuh Jiang Chusheng berlumuran darah. Salah satu telinganya putus, dan seluruh wajahnya berlumuran darah. Ia tampak sangat menyedihkan. Ye Feng menatapnya sejenak lalu tersenyum. Bukankah kau ingin aku meminta maaf padamu tadi? Apa sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang? Jiang Chusheng menatapnya dengan penuh kebencian. Nak, beraninya kau memusuhi keluarga Han. Kau tidak akan bisa meninggalkan kota judi hidup-hidup. Senyum Ye Feng semakin lebar. Aku tidak yakin bisa keluar dari kota judi hidup-hidup. Satu hal yang pasti, kau tidak akan bisa melihat hari itu. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan sekarang. Jika kau menjawab dengan jujur, aku mungkin bisa memberimu kematian yang cepat. Jiang Chusheng langsung mencibir. Aku berutang budi pada Tuan Han. Apa kau ingin aku mengkhianatinya? Apa kau pantas? Kalau kau punya trik, gunakan saja. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Kenapa kau harus melakukan ini? Sambil berbicara, dia menatap Arthur. Arthur langsung mengerti dan menoleh ke arah Liu Fanghai. Ketua Liu, bolehkah saya meminjam anjing? Meskipun Liu Fanghai tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia tetap meminta seseorang untuk membawa seekor anjing Kaukasia. Golden Soup telah melatih banyak anjing besar dan memberi mereka makan daging mentah. Semuanya liar. Anjing Kaukasia itu mencium bau darah dan langsung melompat ke kiri dan ke kanan karena kegirangan. Petugas keamanan Golden Soup yang menuntun anjing itu juga seorang pria dengan tinggi badan 1,8 meter, namun agak kesulitan baginya untuk menarik talinya. Namun, ketika Arthur mendekat, anjing Kaukasia itu langsung berhenti dan bahkan mulai mengibaskan ekornya ke arahnya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka menganggapnya lucu. Apakah ini penekanan garis keturunan? Arthur mengelus kepala anjing Kaukasia itu, lalu berdiri dan berjalan kembali. Ia menatap Jiang Chusheng dan berkata, aku beri kau satu kesempatan lagi. Asal kau mau bekerja sama, aku bisa memberimu kematian cepat. Jiang Chusheng menatapnya tanpa rasa takut. Kau bisa membunuhku atau menyiksaku jika kau mau. Kau ingin aku mengkhianati Tuan Han? Mustahil. Arthur tidak membuang waktu lagi. Ia berjalan dengan pedang militernya, meraih salah satu kakinya, dan memotong sepotong daging paha. Jiang Chusheng langsung menjerit dengan amat menyedihkan, dan hampir pingsan karena kesakitan. Seorang anggota aliansi pembunuh Sirius memercikkan seember air dingin ke wajahnya, memaksanya untuk tetap terjaga. Arthur menyunggingkan senyum sinis lalu melemparkan daging pahanya ke arah anjing Kaukasia. Anjing Kaukasia itu langsung menerkamnya dan mulai makan. Ia mengeluarkan suara, bada-bada, dari mulutnya dan melahapnya dengan lahap. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Adegan ini terlalu berdarah. Rasanya seperti api penyucian. Cheng Fei tak tahan lagi. Ia bahkan merasa mual dan buru-buru berbalik. Ye Feng menatap Arthur dengan penuh minat. Baik dari segi kekuatan, kecerdasan, maupun metode, orang ini bagaikan naga di antara manusia. Tak heran ia bisa menjadi wakil komandan aliansi pembunuh Sirius. Tampaknya dia bisa mengolahnya dengan baik di masa mendatang. Setelah Arthur selesai memberi makan anjing itu, ia berjalan kembali dan terus menatap Jiang Chusheng. Masih belum bilang. Jiang Chusheng sudah gemetar kesakitan, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan menolak melepaskannya. Arthur memotong sepotong daging paha dari kaki lainnya dan melemparkannya ke anjing Kaukasia. Jiang Chusheng sudah sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Namun, yang lebih menakutkannya adalah ia melihat anjing itu menggerogoti tubuhnya dengan mata kepalanya sendiri. Perutnya langsung bergejolak. Bunuh aku. Aku mohon padamu, beri aku kematian yang cepat. Bunuh aku. Suaranya agak serak, dan dia berharap bisa bunuh diri. Arthur berjalan kembali sambil membawa pedangnya. Menurutmu di mana aku harus memotong? Dia memberi isyarat dengan pedang militernya dan akhirnya mengunci ke arah fitur maskulin Jiang Chusheng. Ia mengangkat pedang militer itu sedikit demi sedikit. Ketika mencapai titik tertinggi, ia mengayunkannya dengan ganas. Berhenti, teriak Jiang Chusheng sekuat tenaga. Suara mendesing. Pedang militer itu berhenti kurang dari satu jari dari selangkangannya. Aku akan bicara, aku akan bicara.
Jiang Chusheng benar-benar hancur, dan tatapannya menjadi tidak fokus. Arthur menyimpan pedangnya dan melapor pada Ye Feng. Ye Feng memelototinya dengan marah. Sudah kubilang untuk memaksakan pengakuan, kenapa kau membuatnya begitu berdarah? Apa kau iblis? Arthur langsung menundukkan kepalanya, merasa kesal. Para pembunuh seperti mereka tidak punya waktu untuk memaksakan pengakuan. Tentu saja, dia akan menggunakan metode apapun yang paling kejam dan cepat untuk menerobos pertahanan psikologis musuh. Namun, sekarang dia sangat menghormati Ye Feng, dan tentu saja dia tidak berani membantah. Ye Feng tidak lagi memikirkan hal ini. Ia menoleh ke arah Jiang Chusheng. Bisakah kau mengatakan yang sebenarnya sekarang? Jiang Chusheng tersenyum getir. Silakan bertanya. Setelah selesai, beri aku kematian cepat. Ye Feng tidak melanjutkan omong kosongnya. Mengapa keluarga Han begitu mementingkan orang Korea itu? Ia sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Han Xiuyuan tahu bahwa ia adalah bos Golden Sub Security, tetapi ia tetap bersikeras meminta maaf kepada orang-orang Korea itu. Ini membuktikan bahwa ia sangat menghargai orang-orang Korea itu. Hal ini agak tidak biasa dan langsung membangkitkan keraguannya. Jiang Chusheng tak lagi punya pikiran untuk melawan. Ia berkata jujur, karena orang-orang Korea itu terkait dengan rencana besar keluarga Han. Rencana apa? Bab 975 Anda dalam masalah besar. Ye Feng mendengar tentang turnamen Raja Judi dari Jiang Chusheng. Ia terkejut. Turnamen Raja Judi. Keluarga Han juga ingin bersaing memperebutkan Raja Judi. Jiang Chusheng tersenyum. Keluarga mana di kota judi yang tidak ingin bersaing memperebutkan gelar Raja Judi? Mereka tidak hanya akan membuktikan kekuatan keluarga mereka, tetapi juga akan mendapatkan keuntungan nyata. Tentu saja, mereka tidak akan mau melepaskannya. Ye Feng menatapnya sejenak. Seharusnya ada alasan lain, kan? Han Xiuyuan seharusnya tidak memilih untuk benar-benar berselisih denganku saat ini hanya demi keuntungan sekecil itu. Jiang Chusheng menatapnya lagi dan tersenyum. Kamu sangat pintar. Pantas saja kamu mencapai begitu banyak hal di usia semuda ini. Kamu memang luar biasa. Ye Feng mengerutkan kening. Jangan menyanjungku, jawab pertanyaanku. Jiang Chusheng mengangguk. Benar. Selain mendapatkan gelar Raja Judi, keluarga Han memang punya rencana yang lebih besar. Rencana apa? Ye Feng bertanya dengan tidak sabar. Ketika Jiang Chusheng mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke arah pintu dan berseru, Tuan. Han Xiuyuan ada di sini. Semua orang, termasuk Ye Feng, berbalik dan melihat bahwa arah pintu itu kosong. Tidak bagus, mereka telah ditipu. Semua orang langsung bereaksi, tetapi sudah terlambat. Saat mereka berbalik, Jiang Chusheng telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menerkam anjing Kaukasia itu. Anjing Kaukasia itu sudah agak gelisah karena bau darah di tempat kejadian. Kini setelah diserang tiba-tiba, sifat buasnya langsung meledak. Sebelum Jiang Chusheng bisa mencapainya, anjing Kaukasia itu telah menerkamnya dan menggigit tenggorokannya. Tubuh Jiang Chusheng berkedut 2 kali, darah mengucur dari mulutnya. Kemudian, ia memutar bola matanya dan meninggal. Semua orang yang hadir menghela napas ketika melihat kejadian tragis ini. Dia pria sejati, tapi sayang sekali, Ye Feng tak dapat menahan diri untuk memujinya. Yang lain juga mengangguk dalam diam. Jiang Chusheng baru mengalah setelah menjalani interogasi yang tidak manusiawi itu. Dia tampak telah mengaku, tetapi di saat yang sama, dia tampak tidak mengakui apapun. Pada akhirnya, dia menyerahkan nyawanya dan menyelesaikan kesetiaan terakhirnya kepada tuannya. Hal ini membuat semua orang yang hadir mengaguminya. Mereka menempatkan diri pada posisi mereka dan bertanya-tanya apakah mereka bisa melakukan ini. Kebanyakan orang yang hadir mungkin tidak dapat melakukannya. Carikan dia pemakaman yang bagus, Ye Feng berbalik dan memberi instruksi pada Liu Fanghai. Liu Fanghai segera menerima perintah itu dan mulai mengorganisasikan keamanan sup emas untuk membersihkan tempat kejadian. Arthur tiba-tiba berjalan mendekat dan menunjuk orang-orang dari keluarga Han yang ditangkap. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Apakah Anda ingin? Sambil berbicara, dia membuat gerakan menggorok leher. Para tawanan menatapnya dengan gentar. Melihat tindakannya, mereka langsung ketakutan setengah mati. Ye Feng memelototinya dengan kesal. Apa kau kecanduan membunuh orang? Arthur tersenyum canggung. Menurut aturan aliansi pembunuh Sirius, pemimpin akan menerima hadiah setelah menangkap para tawanan. Sisanya akan dibunuh agar tidak menjadi beban. Ye Feng memelototinya dengan ekspresi muram. Aku peringatkan kau, apapun yang kau lakukan di masa lalu, karena kau telah memilih untuk kembali ke masyarakat normal, kau harus menjadi warga negara yang taat hukum. Ubah semua kebiasaan burukmu. Arthur mengangguk cepat. Ya, kita akan memulai lembaran baru. Para anggota aliansi pembunuh Sirius tak kuasa menahan tawa. Wakil komandan mereka biasanya sangat tegas terhadap mereka. Ia akan memukul dan memarahi mereka jika ringan, dan menghukum mereka jika serius. Seringkali mereka marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa karena tidak dapat mengalahkannya.
Mereka tidak menyangka dia akan dimarahi seperti cucu ketiga. Mereka merasa amat baik. Akhirnya, seseorang dapat menyembuhkannya. Arthur berbalik dan menatap tajam orang-orang yang sedang bersukaria itu. Ia akan mengurus mereka nanti kalau ada waktu. Lalu, ia berbalik menatap Ye Feng. Tuan Ye, Anda boleh membiarkan orang-orang ini pergi, tapi keluarga Han tidak bisa dimaafkan begitu saja. Mereka jelas tahu kau bos Golden Sub Security, tapi mereka masih berani membunuhmu. Kalau mereka tidak balas dendam, bukankah mereka cuma bahan tertawaan? Kita bisa menggunakannya untuk membangun gengsi kita dan membiarkan kekuatan lain di kota judi melihat konsekuensi dari pelanggaran keamanan sub emas kita. Kali ini, Ye Feng tidak marah besar. Ia tahu bahwa sebagian besar kekuatan besar di kota judi sedang mengawasi tindakannya. Jika dia memilih untuk tetap diam dan menyerah kali ini, mungkin dia akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Kalau begitu aku akan menggunakan keluarga Han ini untuk membangun gengsiku. Petik 1. Itu adalah deklarasi kepada kekuatan-kekuatan utama di kota judi bahwa kota judi harus mengocok ulang kartunya. Pasti ada tempat untuknya di kota judi. Liu Tua, kumpulkan semua orang yang bisa kau kumpulkan. Targetnya adalah keluarga Han. Seluruh petugas keamanan Golden Sub yang hadir menerima perintah itu dengan hikmat. Arthur tak kuasa menahan diri untuk berbisik, bukankah kau bilang ingin menjadi warga negara yang baik? Itu semua bohong. Ye Feng mendengar ini dan menamparnya ke tanah. Pada malam hari, di rumah keluarga Han di kota judi, Han Xiuyuan tengah memeluk seorang selebriti cilik yang baru saja dipacarinya. Meskipun usianya sudah 60-an, kebutuhannya di bidang ini masih kuat. Tahun lalu, cabang keempatnya melahirkan putra kelimanya. Terlebih lagi, mereka telah melakukan tes DNA dan memastikan bahwa itu adalah anaknya. Tepat saat dia meraih pakaian selebriti wanita itu dan hendak melangkah maju, pintu tiba-tiba terbuka, dan kemudian dia melihat konselor militer Duan Xijing bergegas masuk. Kalau orang lain yang merusak rencananya, Han Xiuyuan pasti akan marah besar. Namun, ia tak berani marah pada penasihat Duan, tangan kanannya. Xijing, ada apa? Sambil berbicara, dia dengan enggan menarik tangannya dari keras selebriti wanita itu. Duan Xijing mengerutkan kening dan menatapnya. Bagaimana kamu bisa begitu bebas di saat seperti ini? Han Xiuyuan terkekeh dan mendorong selebritas wanita itu ke dalam pelukannya. Kalau kamu sedang terburu-buru, pergilah dulu. Aku tidak keberatan dengan wanita-wanita yang pernah kamu manfaatkan. Semasa mudanya, ia seorang playboy, berkelana ke seluruh dunia, dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun kini ia sudah tua, sifatnya tetap sulit diubah. Biasanya, dia menyerahkan urusan keluarga kepada Duan Xijing dan Jiang Chusheng, dan dia seharusnya bersenang-senang. Rasanya sangat tidak nyaman. Duan Xijing mendorong wanita itu menjauh. Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Coba kutanya, apa kau yang menyuruh Aseng membuat masalah di Golden Sub Security? Han Xiuyuan berdiri dan menuangkan 2 gelas anggur merah. Ya, ada apa? Duan Xijing sangat marah. Apa lagi? Kau dalam masalah besar. Han Xiuyuan melihat ekspresi cemas Duan Xijing dan tak kuasa menahan senyum. Jangan ribut-ribut. Minum dulu, biar tenang. Dia memberinya segelas anggur merah. Namun, Duan Xijing mendengus dingin dan tidak menerimanya. Han Xiuyuan tidak keberatan. Ia menenggak kedua gelas anggurnya dan melambaikan tangan untuk mengusir selebritas wanita itu. Kemudian, ia menatap Duan Xijing dengan serius. Tahukah Anda siapa anak yang melukai Tuan Li? Dia sebenarnya bos Golden Sub Security. Bab 976. Kalau dia orang hebat, lalu aku siapa? Duan Xijing tidak tampak terkejut. Ia jelas sudah mendengar berita itu sebelumnya, dan itulah sebabnya ia datang. Kau tahu betapa pentingnya Tuan Li bagi kita, lanjut Han Xiuyuan. Ini terkait dengan rencana besar kita. Kita harus memberinya penjelasan yang memuaskan, apapun yang terjadi. Duan Xijing akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, jadi kau mengirim Jiang Chusheng untuk mengepung keamanan sub emas. Tahukah kau seberapa kuat keamanan sub emas? Han Xiuyuan langsung mencibir. Bukankah itu hanya perusahaan keamanan kecil? Sebenarnya tidak seserius itu. Dan aku juga meminta Aseng untuk bersikap sopan sebelum menggunakan kekerasan. Kalau anak itu datang untuk meminta maaf kepada Tuan Li dengan jujur, aku tidak akan sekeras kepala itu. Duan Xijing sangat marah hingga tertawa. Kau benar-benar bodoh atau cuma pura-pura? Lagi pula, anak itu sekarang bos Golden Sub Security. Dia bisa dibilang orang penting di kota judi. Kau ingin dia minta maaf pada orang Korea? Apa mereka tidak peduli dengan reputasi mereka? Ekspresi Han Xiuyuan berubah muram setelah dikatai bodoh oleh bawahannya, padahal orang itu adalah orang yang paling ia percayai. Dia orang penting. Lalu aku ini apa? Dia mau muka. Kamu pikir aku nggak peduli sama mukaku? Hari ini, tamu kehormatan keluarga Han dan putraku terbunuh.
Jika aku pengecut, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota judi di masa depan? Duan Xijing sangat marah hingga hampir muntah darah. Kalau begitu, tunggu saja waktu yang tepat. Rencana kita sudah mencapai tahap kritis. Tidak bijaksana bagimu memprovokasi musuh sekuat itu saat ini. Han Xiuyuan tertawa meremehkan. Omong kosong apanya, musuh yang kuat. Jangan meningkatkan moral orang lain dan merendahkan gengsimu sendiri. Bukankah mereka hanya sekelompok antek? Apa yang perlu ditakutkan? Kau tahu kekuatan Ah Seng. Aku serahkan saja padanya. Duan Xijing terus membujuknya, kelompok keamanan sup emas ini sebenarnya tidak sesederhana yang kau kira. Aku bahkan tidak bisa menjelaskannya dalam beberapa kata. Pokoknya, cepat panggil Ah Seng kembali. Jangan mudah memprovokasi orang-orang itu. Han Xiuyuan mengangkat bahu. Sudah terlambat. Sudah 20 menit sejak aku memberi perintah. Masalah di sana mungkin akan segera berakhir. Duan Xijing terjatuh kembali ke kursinya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mendukung orang ini selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa orang ini hanyalah orang tidak berguna yang tidak dapat ditolong sama sekali. Kalau saja tuannya sedikit lebih cerdas, di bawah bantuannya, dia mungkin akan menjadi orang terkaya di Asia. Ada sedikit rasa gelisah di hatinya. Ia merasa sesuatu akan terjadi. Han Xiuyuan berjalan mendekat sambil tersenyum. Xijing, jangan khawatir. Apa kau tidak percaya pada Ah Seng? Dia yakin akan segera ada kabar baik. Duan Xijing mencibir. Kuharap begitu. Begitu mereka selesai berbicara, pintu didorong terbuka lagi. Bang! Karena kekuatannya yang besar, rumah itu berguncang beberapa kali. Han Xiuyuan menoleh dan melihat bahwa itu adalah putra ketiganya, Han Anqi. Ia tidak tahu apa yang membuatnya takut, tetapi wajahnya sepucat kertas. Dia tidak sesopan kepada yang lain seperti kepada Duan Xijing. Dia langsung berteriak, apa kau punya aturan? Keluar. Han Anqi sudah panik, dan sekarang setelah ayahnya memarahinya, dia begitu takut hingga dia berdiri terpaku di tempat. Kamu tuli. Apa kamu tidak dengar aku menyuruhmu pergi? Melihat dia masih berdiri di sana, Han Xiuyuan semakin marah. Han Anqi tersadar dan berlutut. Ia tergagap, ini masuk. Wajah Han Xiuyuan menjadi gelap. Apa katamu? Omong kosong apa yang kau ucapkan di siang bolong? Han Anqi menunjuk keluar, seluruh tubuhnya gemetar. Di luar, itu masuk. Sekelompok besar orang. Memukul siapapun yang mereka lihat. Duan Xijing buru-buru berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Bicara pelan-pelan. Siapa yang masuk? Han Anqi menggelengkan kepalanya dengan linglung. Entahlah. Sekelompok besar orang. Memukul siapapun yang mereka lihat. Ekspresi Duan Xijing berubah drastis. Ia menoleh ke arah Han Xiuyuan. Kau sudah membuat masalah besar. Han Xiuyuan juga menyadari keseriusan masalah ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Cepat suruh Ah Seng membawa orang kembali untuk melindungi. Duan Xijing menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Gunakan otakmu untuk berpikir. Karena mereka bisa melakukan serangan balik, itu berarti kubu Jiang Chusheng telah gagal. Kemungkinan besar dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apa kau masih berharap dia menyelamatkanmu? Han Xiuyuan benar-benar panik. Bisnis gelap keluarga Han selalu dikendalikan oleh Jiang Chusheng. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Han. Untungnya, ia cukup berhati-hati untuk membiarkan putra sulungnya, Han Anyuan, bekerja untuk Jiang Chusheng. Ia seharusnya bisa berperan di saat kritis. Ini bukan karena dia berpandangan jauh ke depan, tetapi karena dia waspada terhadap orang luar seperti Jiang Chusheng. Cepat, panggil kakakmu dan minta dia membawa lebih banyak orang kembali untuk menyelamatkan situasi, dia dengan cemas menginstruksikan putranya, Han Anqi. Tidak perlu. Aku sudah menelepon An Yuan sebelumnya, kata Duan Xijing dengan bangga. Ketika ia mengetahui bahwa Han Xiuyuan berselisih dengan keamanan Golden Soup, ia sudah menelepon Han Anyuan dan memintanya untuk membawa anak buahnya kembali ke kediaman utama keluarga Han. Ia yakin mereka akan segera tiba. Di saat kritis, mereka masih harus bergantung padanya. Menunggu kepala keluarga tak berguna ini memberi perintah sudah terlambat. Baru kemudian Han Xiuyuan menghela napas lega. Bagus. Untungnya, Xijing, kau sudah memprediksi peluang musuh lebih dulu. Namun, sebelum mereka berdua selesai menyombongkan diri, Han Anqi berkata dengan suara gemetar, Kakak sudah tiba tadi, aku melihatnya membawa orang, memimpin orang untuk melawan orang-orang itu, lalu. Bab 977 Anda akan segera melihatnya. Ketika Han Xiuyuan mendengar kabar buruk dari putranya, dia hampir pingsan. Di antara putra-putranya, putra sulungnya, Han Anyuan, adalah yang paling cakap. Ia luar biasa dalam kecerdasan dan keberanian. Bahkan Duan Xijing, yang selalu tegas, mengagumi Han Anyuan. Dia mengizinkan putra sulungnya mengambil alih bisnis bawah tanah keluarga Han karena dia ingin membesarkan seorang ahli waris. Putra keduanya,
Han Antong, mengalami pemotongan salah satu lengannya. Ia tidak terlalu marah, tetapi merasa sedikit malu. Akan tetapi, ia telah mencurahkan terlalu banyak upaya pada putra sulungnya. Sekarang dia tiba-tiba mendengar berita buruk ini, nyawanya terancam. Nak, anakku. Han Xiuyuan segera jatuh ke tanah dan meratap. Pada saat ini, mereka samar-samar mendengar suara perkelahian dan teriakan di luar. Ekspresi Duan Xijing berubah drastis, dan ia buru-buru menarik Han Xiuyuan. Tuan, tidak ada waktu untuk bersedih sekarang. Cepat atur pasukanmu untuk melawan. Kalau tidak, kita semua akan mati. Han Xiuyuan menatapnya dengan tatapan kosong. Bagaimana? Duan Xijing sedikit terdiam. Katakan pada semua pengawal di rumah untuk berhenti melawan dan berkumpul di sini. Daripada berjuang sendirian, kenapa kita tidak mengumpulkan pasukan kita saja? Han Xiuyuan menyela. Xijing, pergi dan aturlah. Putraku tercinta baru saja meninggal, dan kesedihannya tak tertahankan. Pikiranku kacau, dan aku tidak bisa mengambil keputusan. Duan Xijing benar-benar hampir muntah darah sekarang. Dia sudah diambang kematian, dan dia masih kesakitan. Meskipun dia memiliki status tinggi dalam keluarga Han, dia tetap saja orang luar. Itu bukan masalah baginya untuk menyusun strategi, tetapi jelas bahwa dia tidak dapat mencapai efek yang sama seperti Han Xiuyuan. Namun, tak ada jalan lain sekarang. Ia tak bisa mengandalkan orang tak berguna untuk membalikkan keadaan. Saat memikirkan hal ini, dia hanya bisa bergegas keluar untuk mengatur orang-orangnya. Di bawah naungan malam, area luas di luar kediaman utama keluarga Han telah runtuh. Liu Fanghai memanggil kembali beberapa personel keamanan sub emas yang sedang bertugas, tetapi hanya sekitar 50 dari mereka yang dipanggil kembali. Selain itu, ada lebih dari 50 orang yang sedang menjalankan misi di luar negeri dan tidak dapat segera kembali dalam waktu singkat. Meski begitu, dengan sekitar 50 orang yang tetap tinggal untuk menjaga perusahaan, jumlah orang mencapai 100 orang yang setara dengan satu perusahaan. Perlu diketahui bahwa orang-orang ini hampir semuanya adalah pensiunan tentara elit. Kekuatan mereka bisa dibayangkan. Tentu saja, Liu Fanghai tahu batasnya. Ia tidak menggunakan senjata, melainkan mengambil senjata tumpul milik keluarga Han. Meskipun kota perjudian tidak dikontrol seketat di daratan utama, sifat senjatanya benar-benar berbeda. Dan gara-gara senjata dingin itu, adegan makin berdarah-darah. Begitu mereka tiba, mereka menjatuhkan lebih dari 10 penjaga keamanan keluarga Han di pinggiran. Pada saat itu, putra sulung keluarga Han tiba dengan lebih dari 200 orang. Mereka berhasil mengalahkan 50 orang lainnya. Bahkan Han Anyuan pun dikalahkan oleh Arthur, dan sisa gerombolan itu pun langsung bubar. Kemudian, mereka menyerbu masuk ke dalam keluarga Han tanpa halangan apapun. Mereka menghadapi beberapa perlawanan yang tersebar di sekitar, tetapi pada dasarnya mereka dapat diatasi dengan mudah. Tentu saja, mereka tidak memukul siapapun yang mereka lihat. Mereka terutama menyasar para petugas keamanan yang melawan. Adapun para pengasuh dan pembantu yang tidak berdaya itu, mereka tidak sekejam itu. Pada akhirnya, di bawah arahan kepala pelayan, sekelompok orang tiba di depan kediaman Han Xiuyuan. Duan Xijing telah mengumpulkan lebih dari 50 pengawal untuk menjaga kediaman Han Xiuyuan. Alasan utamanya adalah karena ia kurang bergengsi, dan banyak petugas keamanan yang tidak mendengarkan perintah sama sekali. Jika Han Xiuyuan turun tangan langsung, ia seharusnya bisa mengumpulkan lebih banyak orang. Pada saat ini, Han Xiuyuan dan keluarganya bersembunyi di balik 20 pengawal, menatap kerumunan dengan ngeri. Melihat tatapan pengecut Han Xiuyuan, Duan Xijing menyadari bahwa ia tak berguna. Ia hanya bisa berteriak kepada para penjaga keamanan Golden Soup, apakah Tuan Ye ada di sini? Saya ingin bicara sebentar dengan Tuan Ye. Para penjaga keamanan Golden Soup segera menyebar seperti air pasang. Seorang pemuda berusia 20-an berjalan keluar dengan santai, saya Ye Feng. Anda pemimpin keluarga Han. Meskipun Duan Xijing memiliki beberapa informasi tentang Ye Feng, ketika dia melihat penampilan mudanya, dia tidak dapat menahan rasa linglung. Pemuda berkelas yang tampak seperti mahasiswa ini ternyata memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia bahkan berani menyerang keluarga Han. Sungguh mengerikan. Kalau saja dia pernah bertemu dengan seorang penguasa yang begitu bijaksana di masa mudanya, bagaimana mungkin dia bisa jatuh sampai ke titik ini? Pikiran-pikiran kacau ini berkelebat di benaknya, dan ia segera menenangkan diri. Saya teman Tuan Han. Nama saya Duan Xijing. Saya ingin bicara dengan Tuan Ye. Ye Feng langsung mencibir, bisakah kau membuat keputusan untuk keluarga Han? Jika kau tidak bisa, minggirlah dan biarkan kepala keluarga Han yang bicara. Duan Xijing tak punya pilihan selain berbalik dan menatap Han Xiuyuan yang gemetar. Tuan, keluarlah dan sampaikan beberapa patah kata padanya. Han Xiuyuan menatapnya dengan wajah pucat. Bicara. Katakan apa? Duan Xijing mengumpat dalam hati, sampah, tapi ia masih menahan diri untuk tidak memukulnya. Berdiri dulu. Aku akan mengajarimu.
Han Xiuyuan tak punya pilihan selain berdiri dengan gemetar. Selangkangannya sudah basah dan ia sudah pipis karena takut. Duan Xijing semakin merasa jijik. Ia menoleh ke Ye Feng dan berteriak, "Ini kepala keluarga Han, Tuan Han Xiuyuan." Han Xiuyuan memaksakan senyum dengan susah payah. "Ye, Tuan Ye, apa kabar?" Ye Feng melihat Han Xiuyuan dan langsung mencibir, "Kaulah yang mengirim orang untuk berurusan denganku." Han Xiuyuan buru-buru melambaikan tangannya. "Salah paham. Ini semua salah paham." Ye Feng mendengus dingin. "Salah paham. 100 orangmu mengepungku dengan pisau dan kapak, dan Jiang Chusheng bahkan bilang dia akan mengambil kepalaku untuk melapor kepadamu. Apakah ini salah paham?" Ekspresi Han Xiuyuan berubah. "Jiang Chusheng, dia sudah diumpankan ke anjing. Kau akan segera melihatnya." Han Xiuyuan langsung menggigil. Tubuhnya bergetar lebih hebat lagi, dan ia hampir menyusut kembali. Duan Xijing buru-buru mengangkatnya. "Tanyakan padanya bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi." Han Xiuyuan tak berdaya. Ia hanya bisa terus berteriak pada Ye Feng, "Tanya." "Tidak, aku ingin bertanya, bagaimana kau bisa melepaskanku?" Duan Xijing hampir ingin mengumpat. Dia tadi memintanya untuk bertanya tentang kita, tapi orang ini malah bertanya tentang aku. Apakah dia berencana meninggalkan mereka dan hidup sendiri? Mengapa tidak serahkan saja orang ini? Bab 978 Hidup dan uang hanya bisa menjadi satu. Mendengar permohonan Han Xiuyuan untuk perdamaian, bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum mengejek. "Bukankah kau sangat arogan ketika kau mengirim orang untuk membunuhku? Kenapa kau begitu pengecut sekarang?" Han Xiuyuan langsung tersenyum canggung. Bukankah aku tidak menyangka Tuan Ye begitu bijaksana dan berani? Keanggunanmu sungguh tak tertandingi. Bahkan penguasa pun harus mundur saat melihatmu, dan bahkan Genghis Han pun sedikit lebih genit." Sanjungannya terlalu lembek, Ye Feng tak tahan lagi, ia langsung menyela, "Berhenti bicara omong kosong, aku selalu menjadi orang yang tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggungku. Jika orang lain menyinggungku, aku pasti akan menyinggung mereka. Karena kau memilih untuk memprovokasiku, kau harus menanggung akibatnya." Sambil berbicara, dia memerintahkan keamanan sup emas untuk maju ke depan. Melihat kejadian ini, Duan Xijing buru-buru mendorong Han Xiuyuan ke samping dan berteriak kepada Ye Feng, "Tuan Ye, apa yang terjadi hari ini memang kesalahan kami. Kami mohon maaf dan bersedia memberikan kompensasi." Ye Feng melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka, lalu menatap Duan Xijing. "Bagaimana kau berencana memberiku kompensasi?" Duan Xijing berbalik dan melirik Han Xiuyuan. "Bisakah aku membuat keputusan?" Han Xiuyuan tampak sudah hampir menyerah dan buru-buru mengangguk. "Semuanya terserah Anda, Tuan." Duan Xijing kemudian menatap Ye Feng. "Kami bersedia memberikan semua aset keluarga Duan kepada Tuan Ye. Kami hanya berharap Anda dapat mengampuni nyawa kami." Han Xiuyuan panik dan menarik-narik bajunya. "Kau gila. Bagaimana bisa kau memberikan semua aset kita padanya? Ini fondasi keluarga Han kita selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin kita memberikannya begitu saja?" Duan Xijing melihat bahwa ia masih sangat haus uang meskipun ia akan mati, jadi ia hanya bisa dengan sabar menjelaskan, "Jika kau menabung, kau kehilangan orang, dan uang orang akan kosong. Jika kau menyelamatkan orang, kau kehilangan uang." Han Xiuyuan langsung kesal. "Tidak bisakah kau bicara seperti manusia di saat seperti ini?" Duan Xijing benar-benar terdiam. Ia hampir lupa bahwa tuannya adalah orang bodoh yang tak tahu apa-apa. "Kau mau uang atau nyawamu?" Han Xiuyuan mengerti maksudnya dan langsung terjerumus ke dalam dilema. "Aku juga menginginkan hidup dan uangku. Bagaimana aku bisa hidup tanpa uang?" Duan Xijing hampir mati karena marah. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Hidup dan uang hanya bisa dipilih. Han Xiuyuan berbalik dan memandangi istri-istrinya yang cantik. Jika mereka terluka atau terbunuh, mungkin ada bajingan yang diuntungkan. Pada akhirnya, ia hanya bisa menggertakkan giginya. "Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu." Ketika dia mengatakan hal itu, hatinya terasa seperti ditusuk. Hanya karena kesalahannya saja, dia jadi mendapat masalah besar dan mengakibatkan keluarganya hancur. Kalau dia tahu ini akan terjadi, sekalipun dia punya 10.000 nyali, dia tidak akan berani memprovokasi Ye Feng. Duan Xijing mengabaikannya dan menoleh ke arah Ye Feng. "Tuan Ye, sudahkah Anda memikirkannya? Selama kau membiarkan kami pergi, bisnis keluarga Han akan menjadi milikmu. Aset keluarga Han, yang telah terkumpul selama beberapa generasi, bernilai puluhan miliar." Ye Feng tak kuasa menahan tawa. "Alat tawar-menawar macam apa ini? Kalau aku menghancurkanmu, bisnis keluarga Han tetap milikku." Duan Xijing merasa tak berdaya. Mengapa dia memprovokasi rubah kecil seperti itu? "Lalu apa yang kau inginkan agar kami bisa pergi?" Ye Feng menyentuh dagunya. "Aku dengar dari Jiang Chusheng bahwa keluarga Hanmu punya rencana besar. Katakan padaku. Jika kau bisa memuaskanku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa anjingmu."
Mendengar ini, Han Xiuyuan langsung mengumpat, Jiang Chusheng, bajingan itu. Aku sudah memperlakukannya dengan baik, tapi dia malah mengkhianatiku. Kalau bajingan ini tidak mati, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Duan Xijing akhirnya tidak tahan lagi dan menamparkan wajahnya. Bukan hanya Han Xiuyuan, semua anggota keluarga Han yang hadir tercengang oleh tamparan ini. Duan Xijing hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Han, dan sekarang dia benar-benar melahap tuannya. Han Xiuyuan menutupi wajahnya dan menatapnya dengan marah. Yang bermarga Duan, apa kau gila? Beraninya kau memukulku? Duan Xijing menatapnya dengan dingin. Aku tak sabar untuk membunuhmu sekarang, dasar idiot besar. Bukankah kamu baru saja mengakui bahwa kita punya rencana besar? Kemarahan Han Xiuyuan membeku sesaat sebelum ia bereaksi. Keringat dingin mengucur di dahinya. Jika mereka menolak mengakuinya dan mengatakan bahwa Jiang Chusheng berbicara omong kosong, mereka mungkin punya kesempatan untuk membodohinya. Ketika dia memarahi Jiang Chusheng tadi, itu merupakan pengakuan terselubung bahwa Jiang Chusheng mengatakan kebenaran. Rencana itu jelas tidak boleh dibocorkan. Kalau tidak, kalaupun mereka bisa bertahan hari ini, mereka tidak akan bisa bertahan besok. Maka hanya ada satu jalan tersisa, bertarung sampai mati. Duan Xijing mendesah dalam hati, dan tatapannya perlahan berubah dingin. Tuan Ye, kami memang punya rencana besar, tapi kami tidak bisa memberi tahu Anda. Kalau tidak, bahkan jika Anda membiarkan kami pergi, kami tetap akan mati. Ye Feng langsung tertawa dingin. Kalau begitu, kenapa kau masih bicara omong kosong? Kalau aku ketahuan, aku masih bisa bertanya tentang rencanamu. Setelah mengatakan itu, dia tidak membuang waktu lagi dan melambaikan tangannya. Serang. Dengan perintahnya, para penjaga keamanan sup emas segera bergegas menuju keluarga Han. Para anggota aliansi pembunuh Sirius bergegas ke garis depan, ingin menangkap Han Xiuyuan hidup-hidup dan mengambil pujian. Ketika anggota keluarga Han melihat gerombolan orang berkulit hitam menyerbu, wajah mereka langsung pucat karena ketakutan. Petugas keamanan keluarga Han juga ketakutan. Tidak diketahui siapa yang mengambil inisiatif dan berbalik untuk melarikan diri. Lalu 1, 2, 3. Tim keamanan runtuh seperti bendungan yang jebol. Lagi pula, mereka semua berusaha mendapatkan sejumlah uang dan tidak ingin kehilangan nyawa mereka. Dalam sekejap, keluarga Han langsung terkena pengepungan, tentara, dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Para anggota aliansi pembunuh Sirius memimpin dan bergegas maju, ingin menangkap Han Xiuyuan hidup-hidup. Han Xiuyuan sudah putus asa dan tidak bisa berpikir untuk melawan sama sekali. Pada saat kritis ini, bayangan hitam tiba-tiba menghalangi di depan keluarga Han seperti hantu. Hampir pada saat yang sama, cahaya dingin menyambar. Seorang anggota aliansi pembunuh Sirius yang berada di garis depan langsung dibedah, dan isi perutnya keluar. Untungnya, yang lain bereaksi cepat dan segera berhenti dan menyeretnya kembali. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria pendek mengenakan pakaian prajurit hitam berdiri di sana. Katana di tangannya dingin dan menusuk. Perubahan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Tak seorang pun mampu bereaksi tepat waktu, apalagi tahu dari mana pria ini berasal. Seolah-olah ia muncul begitu saja. Ye Feng menyipitkan matanya. Sudut bibirnya melengkung. Ini tampaknya menarik. Han Xiuyuan mengira ia akan mati, tetapi ia tidak menyangka akan selamat. Ia berteriak kaget, "Terima kasih, Tuan Hatoyama, karena telah menyelamatkan nyawaku." Duan Xijing menghela napas lega saat melihat pria berpakaian hitam. Lord Hatoyama ada di sini. Sepertinya ada harapan. Bab-bab 979 ninjutsu yang bagus, Iga. Lord Hatoyama tidak menoleh. Tatapannya yang tajam baklang menyapu para penjaga keamanan Golden Soup. Kalau kalian tidak mau mati, enyahlah sekarang juga. Arthur menatap luka-luka saudaranya. Ususnya berdarah dan darah mengucur deras. Ia tak berdaya. Orang ini bernama Ahle, seorang Siam. Ia telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun dan telah mengalami banyak situasi hidup dan mati bersama. Ia tidak menyangka kalau dirinya tidak akan mati di medan perang, melainkan di tangan kurcaci Jepang. Kemarahan dalam hatinya membara. Serahkan dia padaku. Pada saat ini, suara Ye Feng tiba-tiba datang dari belakang. Bagi anggota aliansi pembunuh Sirius, suara ini seperti suara alam. Mereka tiba-tiba teringat akan kemampuan medis Ye Feng yang luar biasa. Mereka mungkin bisa mencobanya. Namun, luka Ahle terlalu serius kali ini, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, lebih baik memiliki harapan daripada tidak ada harapan sama sekali. Mereka hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Arthur dan yang lainnya membawa Ahle ke Ye Feng. Mereka berlutut dan bersujud kepadanya. Ahle, serahkan saja pada Tuan Ye. Kami tidak punya cara untuk membalas budi Anda. Kami hanya bisa berjuang sampai mati untuk membalas kebaikan Anda. Setelah Arthur selesai berbicara, ia berjalan menuju Hatoyama dengan pedang militernya. Yang lain mengikutinya, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh.
Ye Feng tidak melihat ke medan perang. Ia segera menghentikan pendarahan Ahle. Kondisinya sangat kritis. Kalaupun ia harus dirawat di rumah sakit, dokter kemungkinan besar akan menghentikan perawatannya. Bahkan dia sendiri tidak memiliki banyak rasa percaya diri. Segalanya tergantung pada apakah dia cukup kuat. Sementara Ye Feng merawat yang terluka, Arthur dan yang lainnya sudah menyerbu ke arah Hatoyama. Semua orang menyerbu maju dengan gila-gilaan, ingin membalaskan dendam Ahle. Namun, kekuatan orang ini jelas jauh melampaui ekspektasinya. Bukan karena dia sangat kuat, tetapi teknik pergerakannya terlalu aneh. Ketujuh orang itu masih menggunakan metode yang sama untuk menyerang Ye Feng, tetapi setiap kali mereka menusukkan pedang militer mereka ke arahnya, pandangan mereka akan menjadi hitam dan mereka akan kehilangan jejak pihak lain. Pergi ke neraka. Arthur meleset beberapa kali berturut-turut dan langsung menjadi ganas. Ia menusukkan pedangnya ke perut Hatoyama. Namun, kali ini, sama seperti sebelumnya. Sebuah bayangan hitam melintas di depan matanya, dan bilah pedang itu langsung menghunjam ke udara. Pada saat yang sama, sebilah pedang dingin muncul di belakangnya tanpa peringatan. Untungnya, Arthur sangat berpengalaman dalam pertempuran. Ia segera berguling ke depan, tetapi punggungnya masih terluka oleh pedang itu, dan darah mengucur deras. Hal ini langsung membuatnya merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika ia tidak menghindar tepat waktu, ia mungkin akan terbelah dua. Dia pernah bertarung dengan ninja sebelumnya, tetapi dia belum pernah bertemu ninja dengan teknik gerakan aneh seperti itu. Apalagi dengan si penggila malam, dia seperti hantu. Seranganmu tidak efektif melawannya, tapi kau lengah dan tertebas balik. Itu sudah cukup membuatmu menderita. Dia bukan satu-satunya. Anggota lain dari aliansi pembunuh Sirius juga mengalami masalah yang sama. Terutama Li Qiang. Dia jago menembak. Pertarungan jarak dekat bukan keahliannya. Tadi, dia hampir digorok lehernya oleh Hatoyama. Ketujuh orang itu telah mengepungnya sejak lama, tetapi mereka bahkan tidak menyentuh ujung pakaiannya. Mentalitas mereka sudah mulai runtuh. Dengan cara ini, lebih banyak kelemahan akan terungkap, dan akan menjadi lebih berbahaya. Dalam sekejap, ketujuhnya terluka. Melihat hal itu, para petugas keamanan Golden Soup pun bergegas untuk menyelamatkan mereka. Namun, Liu Fanghai melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang. Ia sudah tahu bahwa menghadapi musuh seperti ini bukan hanya soal jumlah. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, naik ke atas sama saja dengan bunuh diri. Dia menatap Han Xiuyuan dan yang lainnya lalu langsung mencibir. Jika aku tak mampu menghadapinya, mengapa aku tak mampu menghadapimu? Memikirkan hal ini, dia segera mengambil pisau dan menerkam keluarga Han. Han Xiuyuan dan yang lainnya masih merasa bangga ketika melihat Hatoyama unggul. Namun, Liu Fanghai memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas dan langsung berteriak ketakutan. Tuan Hatoyama, selamatkan aku, teriak Han Xiuyuan sambil menarik istri keduanya untuk melindungi dirinya. Liu Fanghai tidak menunjukkan belas kasihan dan menebas dengan parangnya. Bola itu hampir mengenai kepala wanita itu. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba menyambar, dan bilah pedang di tangannya patah. Lalu, cahaya dingin itu tiba-tiba menebas lehernya dengan kecepatan yang luar biasa. Liu Fanghai ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Ia hendak menutup mata dan menunggu kematian. Ding! Tepat pada saat ini, suara tabrakan yang keras terdengar. Saat dia membuka matanya, dia terkejut karena katana yang hendak memotong kepalanya malah ditangkis. Dan pada bilah katana itu, ada jarum emas. Adegan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Emas itu lunak, apalagi jarum emas yang setipis bulu sapi. Namun, jarum emas inilah yang menembus katana yang terbuat dari baja halus. Ini sungguh ajaib. Bahkan ketujuh anggota aliansi pembunuh Sirius yang baru saja meninggalkan medan perang dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Pisau baja yang menembus jarum emas. Hatoyama pun terkejut. Ia menatap jarum emas itu sejenak, lalu melihat ke arah jarum emas itu. Pada saat ini, Ye Feng sedang membantu Ahle menjahit luka di perutnya. Operasinya sangat sukses. Setidaknya nyawanya terselamatkan. Mengenai kapan ia akan sadar, sulit dipastikan. Dia menyingkirkan semua peralatannya dan berbalik menatap Hatoyama. Lumayan, Iga. Sekte ninja secara kasar dibagi menjadi Musashi, Kai, Ichigo, Shinano, Iga, Kaga, Ki, Del. Feng Jianwu pernah memperkenalkan perbedaan antara sekte-sekte kepada Ye Feng. Meskipun Hatoyama selalu memperlihatkan teknik gerakan sekte Kaga, sekilas ia masih dapat mengetahui bahwa ia berasal dari sekte Iga. Hatoyama bahkan lebih terkejut. Bagaimana kau tahu? Bab-bab 980 mengalahkan sihir dengan sihir. Karena saya punya teman dari sekte Kaga. Dia memberitahu saya perbedaan antara keduanya. Ye Feng tentu saja merujuk pada Feng Jianwu, yang berlatih di sekte Kaga. Yang disebut Iga dan Kaga adalah nama kuno di Jepang, dan sekte ninja di setiap tempat sedikit berbeda. Namun, perbedaan ini tidak signifikan.
Jika seseorang bukan praktisi ninjutsu profesional, mereka tidak akan bisa membedakannya sama sekali. Oleh karena itu, ketika Hatoyama mendengar kata-katanya, ia jelas sangat terkejut. Temanmu pasti sangat kuat, kan? Dengan kekuatannya, jika dia ingin menyembunyikan sektenya, bahkan sebagian besar ninja mungkin tidak dapat mengetahuinya. Ye Feng bisa langsung tahu bahwa dia Iga, bukan Kaga, sekilas. Penglihatannya sudah melampaui kebanyakan ninja. Terlebih lagi, semua pengetahuan ini telah ia dengar dari temannya, yang membuktikan bahwa temannya sangat sakti. Sebenarnya, tebakannya salah. Ye Feng bisa melihat jalannya karena pengetahuan yang diceritakan Feng Jianwu, tetapi sebagian besar karena pemahaman dan penilaiannya sendiri. Menurut penilaian Ye Feng, dari segi kekuatan sejati, Hatoyama dan Feng Jianwu ini seharusnya setara. Keduanya bisa dianggap jounin tingkat atas. Kekuatan temanku rata-rata, tapi dia sedikit lebih kuat darimu. Kata-katanya seperti meminta pukulan. Menurutnya, kekuatan temannya biasa saja, dan kekuatan Hatoyama lebih rendah daripada temannya. Bukankah itu berarti ia bahkan tidak bisa dianggap biasa saja? Semua orang hampir memuntahkan seteguk darah. Aliansi pembunuh Sirius, yang telah mengalami teror Hatoyama, sangat tertekan. Kalau Hatoyama tidak bisa dianggap rata-rata, bukankah mereka akan lebih rendah derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak bisa dianggap rata-rata? Anda mungkin juga mengatakan bahwa semuanya sampah. Namun, ini sejalan dengan kesan mereka terhadap Ye Feng. Bos mereka memang suka menyombongkan diri. Namun, yang membuat mereka yakin adalah bahwa semua kata-kata sombongnya itu pada akhirnya menjadi kenyataan. Hatoyama tidak marah karenanya. Ia hanya menatapnya sejenak. Karena temanmu juga seorang ninja, maka aku akan memberinya muka. Pergilah bersama orang-orangmu segera. Han Xiuyuan cemas. Tuan Hatoyama, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mereka telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Han kita, dan dia juga tahu tentang rencanamu. Tatapan dingin Hatoyama langsung tertuju padanya. Han Xiuyuan menyadari bahwa ia telah membocorkan rahasia. Ia menggigil dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ye Feng memasang ekspresi menarik di wajahnya. Ia mengamati Hatoyama ini dengan saksama. Ternyata apa yang disebut rencana besar, keluarga Han direncanakan oleh orang ini. Hatoyama menoleh ke arahnya. Anak muda, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak ditanyakan. Tidak mudah bagimu untuk mencapai ini di usia semuda ini. Jangan biarkan dirimu terjerumus ke dalam kutukan abadi karena rasa ingin tahu. Pernahkah kau dengar bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing? Ye Feng menjilat bibirnya. Kucing punya 9 nyawa. Kalau kehilangan 1, masih ada 8. Coba lagi beberapa kali. Cahaya dingin berkilat di mata Hatoyama. Aku akan berbelas kasih dan membiarkanmu pergi. Jangan terlalu bijaksana. Ye Feng langsung mencibir. Kau melepaskanku, tapi kau belum bertanya apakah aku akan melepaskanmu. Kau melukai saudaraku. Bukankah seharusnya kau memberiku kompensasi? Anggota Sirius Assassin Alliance dan Golden Sub Security sangat tersentuh. Dengan bos seperti itu yang tahu bahwa musuh itu kuat dan masih bersedia membela mereka, apalagi yang bisa mereka minta. Tatapan Hatoyama berubah dingin. Bagaimana kau ingin aku memberi kompensasi? Aku tidak punya uang. Bibir Ye Feng mengerut. Kalau begitu, bayar dengan nyawamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya telah menghilang dari tempatnya berada. Saat dia muncul kembali, dia sudah menendang dada Hatoyama. Kecepatan ini sungguh luar biasa cepatnya. Arthur dan yang lainnya langsung membelalakkan mata. Jika Ye Feng menunjukkan kecepatan seperti itu dalam pertarungan melawan mereka, mereka tidak akan bisa bertahan selama itu. Tuan Ye sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Saat pikiran ini muncul, mereka langsung berkeringat dingin. Dengan kekuatan mereka, pihak lain sebenarnya mampu mempertahankan kekuatannya bahkan ketika 8 orang menyerang bersama-sama. Kesenjangan antara mereka sungguh besar. Tepat saat kaki Ye Feng mendarat, Hatoyama yang berdiri di sana dengan katananya tiba-tiba menghilang. Ini lagi. Melihat ini, semua orang mulai berkeringat untuk Ye Feng. Arthur, Liu Fanghai, dan yang lainnya berseru kaget. Mata mereka terbelalak tak percaya. Mungkinkah Tuan Ye? Dia terbelah dua begitu saja. Han Xiuyuan bersorak kegirangan. Bajingan kecil, bukankah kau sombong? Lanjutkan. Namun, muncullah suatu pemandangan yang membuat semua orang tercengang. Ternyata tebasan Hatoyama hanya mengenai bayangan. Ye Feng sudah menghilang. Hatoyama terkejut. Ini pertama kalinya ia bertemu seseorang yang lebih cepat darinya. Ia buru-buru mencari ke sana kemari. Namun Ye Feng tampaknya telah menghilang begitu saja, tanpa jejak. Seluruh halaman sunyi, hanya terdengar gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Tepat pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba muncul di belakang Hatoyama seperti hantu, dan dia menendang. Bang! Hatoyama terkejut dan ditendang di bahunya. Untungnya, kesadaran bertarungnya sangat kuat.
Dalam 1/1000 detik, ia dengan cepat menghindar. Kalau tidak, tendangan ini sudah cukup untuk membuat tulang dadanya kolaps. Namun meski begitu, dia masih sangat terkejut. Ninja tidak hanya pandai menyembunyikan jejak, tetapi pendengaran mereka juga tidak normal. Namun, dia tidak menyadari keberadaan pihak lain barusan. Ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Mungkinkah? Apakah dia juga seorang ninja? Ye Feng tersenyum nakal. Cara terbaik untuk menghadapi sihir adalah dengan menggunakan sihir untuk mengalahkan sihir. Berurusan dengan ninja merepotkan semacam ini, menggunakan metode seniman bela diri biasa sama sekali tidak efektif. Oleh karena itu, hanya ninja yang lebih baik dari ninja yang bisa mengalahkan ninja. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.